Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak cerdas. Kembali lagi kita mau belajar di muatan IPA tema 1, subtema 2 dan 3. Nah, anak-anak, kita masih di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, terdahulu kita sudah belajar tentang organ gerak hewan. Nah, hari ini kita pelajari tentang organ gerak manusia. Nah, ini ada orang lagi sedang lari pagi dan sedang olahraga senam. Ya, tentunya kedua kegiatan ini sering kalian lakukan. Nah, anak-anak manusia dapat beraktivitas karena adanya sistem gerak yang didukung oleh rangka manusia. Nah, berikut penjelasan sistem dan fungsi rangka manusia. Rangka manusia adalah susunan tulang-tulang yang saling bersambung dan membentuk tubuh manusia. Rangka manusia terdiri atas rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Fungsi rangka: 1. Membentuk tubuh. 2. Sebagai alat gerak pasif. 3. Tempat melekatnya otot. 4. Menegakkan dan menguatkan tubuh. 5. Tempat pembentukan sel darah merah dan melindungi organ-organ tubuh yang penting atau vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Nah, ini dia rangka manusia, terdiri dari rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak atas, dan juga rangka anggota gerak bawah. Rangka kepala atau tengkorak berfungsi melindungi organ-organ di dalam kepala. Bagian-bagian tengkorak yaitu tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang pelipis, tulang pipi, tulang tapis, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Sedangkan tulang anggota gerak atas yaitu tulang gelang bahu, tulang belikat, tulang selangka, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Nah, sedangkan rangka anggota gerak bawah yaitu tulang panggul, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, dan tulang telapak kaki. Nah, ini adalah bentuk atau kerangka manusia, ya. Ini adalah rangka manusia. Mulai dari tengkorak, tulang badan, dan juga tulang anggota gerak. Ada anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah. Kita akan pelajari selanjutnya. Nah, sendi. Sendi adalah tempat dua tulang terhubung sehingga tulang dapat digerakkan. Jenis-jenis sendi manusia yaitu sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana. Nah, sendi putar arah geraknya berputar, contohnya antara tulang tengkorak dan tulang leher. 2. Tulang peluru, sendi peluru. Nah, sendi peluru antara tulang belikat dan tulang lengan atas. Sendi peluru ini arah geraknya ke segala arah. 3. Sendi engsel, arah geraknya ke satu arah, engsel ya, seperti engsel pintu gitu ya. Nah, sendi engsel arah geraknya ke satu arah, contohnya siku dan lutut. 4. Sendi pelana, arah geraknya ke dua arah, contohnya antara tulang pergelangan tangan dan tulang ibu jari. Nah, itulah tentang sendi ya. Anak-anak, kembali kita lanjutkan tentang otot ya. Tadi bagian tulang-tulang, sekarang otot. Otot manusia
yang memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi atau mengencang dan juga merelaksasi atau mengendur. Fungsi otot pada manusia: 1. Menjalankan dan melaksanakan tugas atau kerjanya, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Kemudian menggerakkan jantung. Fungsi yang kedua dari otot manusia adalah menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yang nutrisi, yaitu yang terdiri dari zat nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia ada 3 macam, yaitu otot polos, otot luring, dan otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel, ya. Nah, ini contoh gambar otot polos. Ciri-ciri otot polos adalah 1. Waktu berkontraksi antara 3 sampai 180 detik. 2. Bentuk dari otot polos itu adalah gelondong. 3. Terdiri pada organ dalam, atau terletak pada organ dalam. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. 6. Dipengaruhi oleh saraf otonom. 7. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan juga otot yang berada di kantung kemih. Ke-8. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, itulah fungsi dari otot polos. Nah, sekarang kita melihat fungsi atau ciri-ciri dari otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di dalam kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka di dalam, dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik adalah: 1. Bentuk silindris dengan garis gelap terang. 2. Melekat pada rangka. 3. Cepat bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. 5. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Yang keenam, memiliki pigmen mioglobin. 7. Inti sel yang berada di tepi. Nah, itulah ciri-ciri otot lurik. Sekarang yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa beristirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah.
Ciri-ciri otot jantung. 1. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel dan berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia. Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Melakukan perenggangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. 3. Melakukan latihan rutin atau rutinitas ya, melakukan latihan yang berbentuk rutinitas. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum paling sedikit 6 gelas per hari. 5. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Dan yang keenam, meringankan nyeri otot. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Anak-anak pelajari lagi pada buku LKS dan buku cetak. Tentunya kalian akan mendapatkan penjelasan yang lebih rinci lagi ya. Selamat belajar, selamat bekerja dengan baik, lakukan tugas-tugas dengan baik, dan pastinya keberhasilan adalah bagian kalian. Tuhan Yesus memberkati.